Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bakti. Saya mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia semester 3 di prodi PGMI. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu IPA, dari semester 3 yang saya telah pelajari. Yang pertama tentang pengukuran, yang kedua yaitu zat, yang ketiga yaitu gaya, yang keempat yaitu energi kinetik, yang kelima yaitu perubahan kalor. Langsung saja, yang pertama yaitu jenis alat pengukuran yang dapat ditemukan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Anda bisa menemukan measurement tools satu ini dengan mudah. Yap, apalagi kalau bukan mistar atau penggaris, dan juga meteran. Mistar atau penggaris dan meteran juga biasanya diproduksi dengan bahan yang kokoh dan lurus. Contoh bahannya seperti logam atau plastik. Sama seperti meteran lainnya, fungsi dari mistar atau penggaris sendiri adalah untuk mengukur jarak pendek atau panjang dari suatu material atau bidang. Mistar atau penggaris akan menampilkan satuan pengukuran yang jelas seperti sentimeter atau inci. Anda bisa menggunakan mistar atau penggaris apabila ingin mengukur panjang atau lebar permukaan yang lebih kecil seperti kayu, kertas, maupun logam. Tak hanya itu, mistar atau penggaris juga dapat membantu menciptakan garis yang tepat saat Anda menandai atau memotong bahan material. Kemudian yang kedua yaitu proses perubahan zat pada zat cair, yaitu contohnya pada es batu yang dibiarkan di udara terbuka maka akan mencair. Zat yang mencair disebabkan oleh penyerapan kalor atau terdapat pemanasan dengan suhu. Pada zat cair, partikel-partikel penyusunnya berada pada posisi kurang rapat dibandingkan dengan partikel zat padat. Hal tersebut menyebabkan partikel-partikel zat cair dapat bergerak pada kedudukan setimbangnya. Sekarang dapat berpindah tempat. Pada zat cair, gaya kinetik menarik antar partikel masih tetap besar, sehingga partikel-partikel zat cair tidak dapat memisahkan diri dari kelompoknya. Walaupun bentuk partikel zat cair selalu berubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Yang ketiga, untuk menggerakkan sebuah benda, kita membutuhkan gaya. Untuk mengubah kecepatan gerak, untuk mengubah kecepatan gerak benda, kita juga memerlukan gaya. Pada contoh ini yaitu adanya gaya otot dengan implementasinya, yaitu memindahkan sebuah motor. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh kontraksi dan relaksi otot yang bekerja sama dengan kerangka untuk menghasilkan gerakan. Yang pastinya pengaruh gaya otot pada suatu benda yaitu untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang keempat, kalian pasti bertanya-tanya bagaimana perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya yaitu pada setrika. Energi listrik berubah menjadi panas melalui efek Joule, di mana arus listrik
mengaliri melalui material berhambatan, yaitu resistor seperti elemen pemanas menyebabkan elektron bertabrakan dengan atom, menghasilkan energi kinetik yang terlepas sebagai panas. Semakin besar arus listriknya, maka semakin panas yang dihasilkan. Elemen panas di bawah setrika menghasilkan panas untuk melicinkan pakaian. Yang terakhir, adapun yang kelima, ketika kalian dekat dengan api yang panas, pasti tubuh kalian juga ikut merasakan panas. Nah, hal ini disebabkan adanya perpindahan kalor secara radiasi, yaitu contohnya kebakaran kayu, api akan menyala. Di proses pemindahan panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik seperti cahaya inframerah tanpa memerlukan medium atau zat perantara bisa terjadi di ruang hampa dan terjadi dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Tentunya karakteristik radiasi ini adalah tidak membutuhkan zat perantara, yaitu zat padat, zat cair, dan gas untuk berpindah, atau hal ini dapat kita rasakan tanpa menyentuh dan bersentuhan langsung. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.